selesai udah nggak usah dilanjutkan yang satu orang ini, biar aja. Wong baru kok udah mau ngatur-ngatur orang-orang yang lama. Loh, sampai apa datang ke tempat saya? Saya minta supaya cuma ditunda sehari 2 hari. Jangan besok gitu ya? Ya, untuk mindahkan barang saya. Lah, itu memang nggak ada pemberitahuan agak lama gitu dari. Harusnya saya punya kecurigaan, jangan-jangan obatnya proses kerusakan kepemimpinan gaya Solo ini harusnya memang kepemimpinan gaya Surabaya gitu kan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya pribadi sangat istimewa selaku orang Jawa Timur. Seorang tokoh kepala daerah yang kemudian banyak sekali mewarnai ruang publik media sosial khususnya di Jawa Timur karena kemudian berbagai macam aktivitasnya itu bisa dirasakan langsung, terlihat langsung mengatasi berbagai macam permasalahan masyarakat, tentunya masyarakat di daerah yang beliau pimpin gitu. Nah, kami mengundang beliau untuk memberi contoh bahwa kemudian seharusnya ketika negara hadir itu memang memberi rasa nyaman, memberi perlindungan, memberi semacam ketenangan kepada masyarakat bahwa ketika menghadapi berbagai macam permasalahan itu ada yang bisa membantu, ada yang bisa mendampingi, bahkan ada yang bisa memberi perlindungan gitu. Yang hal-hal ini ya sepertinya di tingkat nasional seringkali menjadi permasalahan. Barusan kita lihat kemarin betapa fenomena pagar laut itu yang begitu terang benderang terjadi di depan mata kita, hampir nggak ada pejabat publik yang merasa bertanggung jawab atau bahkan hadir memberi perlindungan kepada para nelayan di sana. Karena itu dengan sangat bangga kami undang di Ruang Dialektika kali ini Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji, atau biasa dipanggil Cak Ji. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Cak Ji, matur suwun. Siap. Di tagline-nya YouTube-nya Cak Ji itu saya senang sekali dengan kata-kata Cacae Arek Surabaya. Artinya Caca itu artinya kakaknya. Ya. Memposisikan seorang pejabat tapi memposisikan kepada rakyatnya sebagai seorang kakak gitu. Ya. Yang mestinya dengan konsekuensi kalau mau diakoni Caca ya, kalau adiknya ada kesulitan, ada apa-apa tinggal harus siap ngontak, akan datang gitu ya. Siap mendengar, siap turun ke bawah dan siap membantu. Nggih, sekali lagi matur suwun Cak Ji sudah meluangkan waktunya di sini. Kami mulai dengan ini dulu ya Ji. Kemarin rame-rame pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara gitu ya. Yang itu sudah menimbulkan berbagai macam kegaduhan ketika diterjemahkan di tingkat kementerian. Nah, di kebijakan itu kan ada 2 komponen. Di 255 itu diarahkan untuk kementerian lembaga, yang 50%, yang 50 triliun itu nanti arahnya ke pemerintah daerah untuk ini. Nah, ini bantu kami untuk kemudian memberi semacam ya mungkin gambaran karena belum semua Pemda hari ini mulai menerapkan itu ya karena pertama mungkin ada beberapa Pemda yang memang kepemimpinannya masih belum dilantik itu sehingga kemudian masih nunggu. Tapi kan ini sudah ada persiapan-persiapan. Nah, gambarannya nanti kalau di Kota Surabaya sendiri langkah efisiensinya nanti akan seperti apa? Apa akan ada honorer yang harus dirumahkan seperti beberapa kementerian lembaga atau seperti apa? Monggo ya. Jadi Surabaya ini sebenarnya kalau ngomong efisiensi, kita itu efektif dalam hal pekerjaan. Artinya kalau kita sudah efektif dalam pekerjaan, otomatis efisiensi itu berimbas kemana-mana. Itu sudah kita lakukan sejak lama. Tanpa diperintah. Sudah kita lakukan. Contohnya kayak FGD misalnya, itu kita hampir tidak pernah mengadakan seperti itu. Karena koordinasi orang-orang yang di lapangan, baik itu yang mereka katakan melayani di balik RW atau melayani tempat-tempat lain, ini mereka sudah efektif membuat suatu pekerjaan yang tidak banyak bekerjanya di dalam kantoran. Artinya efisiensi anggaran itu otomatis di samping rapat-rapat jarang dilakukan, artinya kita sering ketemu di lapangan. Terus masalah kalau gedung tidak dipakai tentunya juga ada pengiritan air maupun listrik.
dan hal-hal yang lainnya pun alat tulis kita kan sudah jarang menggunakan alat tulis kertas segala macam karena kita sudah paperless ya. Sudah elektrik atau elektronik. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Dampaknya pun saya kira juga tidak terlalu signifikan dan kita jamin tidak ada pengurangan tenaga OS. Artinya tenaga outsourcing tidak ada pengurangan. Nah, ini sudah benar-benar tertata dengan baik kalau hal-hal semacam ini. Ini sebagai contoh untuk mungkin kabupaten kota yang lainnya. Karena hal semacam ini semenjak kita dilantik dulu efektif dan efisien ini sudah kita lakukan pada periode pertama. Khususnya ini untuk yang tenaga OS tadi ya, tenaga honorer kalau orang kenalnya gitu, atau P3K. Ini ada semacam kesalahan berpikir gini Caci rasanya di pemerintah itu. Selama ini kan yang disosialisasikan itu tidak ada pengurangan anggaran untuk pegawai, belanja pegawai. Enggak ada. Padahal kan di banyak tempat item untuk kemudian membayar honor mereka itu kan memang bukan diambil dari belanja pegawai, tapi belanja barang gitu kan, barang atau jasa gitu. Nah ini nanti khususnya untuk di Surabaya kira-kira biar memastikan benar bahwa nanti untuk penghematan atau efisiensi ini di Surabaya tidak akan menyasar ke belanja modal yang untuk selama ini atau belanja barang yang selama ini dipakai untuk bayar tenaga kontrak ini seperti apa? Enggak, jadi kalau di Surabaya bukan belanja barang, ya memang ada pos pasalnya memang itu untuk pegawai, untuk outsourcing gitu. Ada ya memang. Ada memang. Itu masuk di belanja pegawai ya? Itu masuk di belanja pegawai. Artinya belanja tenaga kontrak. Nah, jadi belanja tenaga kontrak memang ada. Jadi tidak berdampak pada tenaga kontrak ini tadi. Itu sudah fix, sudah clear, nggak ada masalah kalau masalah itu. Oke. Dan kemudian untuk yang praktek-praktek tadi ternyata Surabaya sudah melakukan berbagai macam upaya yang itu kalau kategorinya pemerintah pusat selama ini kan yang itu dikatakan lemak itu kan, yang rapat, yang FGD macam-macam itu. Itu Surabaya sudah mulai sendiri melakukan itu ya tanpa ada kegiatan-kegiatan. Jadi rapat-rapat itu pun kita sudah ngadakan daring. Artinya wis nggak ono gawe ngombe teh jajan itu udah nggak ada. Itu kan sudah lama kita lakukan sistem-sistem seperti itu. Baik itu rapat jarak jauh maupun jarak antar instansi. Itu kan lebih efektif. Jadi kita pakai layar ya toh, kita rapat. Nah, ini sudah tanpa biaya pun kita sudah efektif dan efisien semenjak kita dilantik pada periode pertama sudah pernah melakukan seperti itu. Jadi hal-hal yang dari pemerintah pusat diberi arahan semacam apa-apa yang harus dilakukan itu ternyata Surabaya sudah menjalankan sejak lama itu. Jadi artinya dampaknya itu tidak seperti apa yang dikeluhkan oleh daerah-daerah lain. Oke, kalau secara kemudian katakanlah yang selama ini jadi dari pusat sebagai panduan untuk penghematan itu tidak ada yang bisa dilakukan terlalu banyak di Surabaya. Kira-kira ada aspek apa yang menurut Cak Ji seharusnya juga itu bisa dijadikan penghematan dari anggaran di daerah ini? Jadi gini, misalkan ya toh kita rapat instalasi atau mengundang tokoh-tokoh dari luar. Ini kan kita sudah nggak perlu undang ke pemerintah kota. Artinya melalui sistem daring pun ini jadi keputusan gitu loh. Ini kan otomatis honor mereka pun ini kan nggak terlalu besar dengan pada saat misalkan kita ngundang ke tempat kantor kita. Ini yang sebenarnya program pemerintah pusat ini sudah kita mengakomodirnya lama. Sudah kita jalankan sejak lama. Baru mungkin pemerintah pusat melakukan seperti itu loh. Kita sudah melakukan, apalagi yang mau dikepras, apalagi yang mau dipotong. Nggak ada yang mau dipotong. Dan sesuai dengan rencana RPJMD kita, ya kita jalan terus, nggak ada pengurangan, nggak ada pemotongan yang seperti arahan-arahan dari pusat. Ini sudah sesuai semuanya, clear, nggak ada beban. Ini ada yang beredar di khususnya di X, Caci. Memang kegiatannya itu rasanya kegiatannya pemerintah pusat. Tetapi karena yang ketempatan itu daerah, akhirnya kan yang umek, yang ribet, yang untuk persiapan, yang ini mesti menghabiskan banyak macam-macam itu kan daerah. Surabaya pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya terutama karena Surabaya kota besar gitu ya, salah satu kota besar di Indonesia, ibu kotanya provinsi yang cukup besar juga. Kan sering sekali pejabat ada kegiatan di Surabaya yang itu kemudian seolah-olah kemudian daerah ini harus memfasilitasi, harus menyambut gitu. Ya, jadi kalau yang secara resmi, kunjungan resmi misalkan, karena Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, sing kepotokan ya provinsi kan, otomatis kan gubernur yang kepotokan untuk menyambut lebih awal. Nah, kita kan dampingi saja, artinya peran utama di situ ya gubernur ya? bukan kita kan cuma untuk mendampingi saja,
Pemkot saja kan begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa didengar di banyak daerah karena ketika Surabaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan efisiensi itu ternyata sudah berjalan dan itu tidak ada kendala, Tidak ada kendala sama tidak menimbulkan katakanlah jadi kerjaan kurang maksimal gitu kan, nggak seperti itu juga gitu ya. Dan nggak ada keresahan pada tenaga honorer, nggak ada keresahan. Dan juga tidak mengurangi masyarakat ketika pelayanannya itu menjadi berkurang gitu kan. Oh enggak, karena pelayanan itu di samping ada di pemerintah kota, di tingkatan kecamatan ada, di tingkatan kelurahan ada, di tingkatan balai RW ada. Jadi apabila itu pelayanan di balai RW selesai, ya sudah selesai, nggak perlu jauh-jauh kecuali ada hal yang sangat krusial yang perlu dikoordinasikan dengan yang di pusat, di pemerintah, ya kita tinggal koordinasi aja. Oke, mudah-mudahan ini didengar oleh banyak daerah karena kemudian beberapa itu yang mengkhawatirkan ketika daerah ini salah menerjemahkan tentang efisiensi ini, akhirnya kan larinya kerjaan jadi nggak maksimal, pelayanan publik juga akhirnya berkurang standarnya macam-macam gitu ya. Surabaya sudah membuktikan bahwa itu Surabaya sudah membuktikan benar-benar optimal pelayanan itu benar-benar dilakukan secara on time dan segala perizinan pelayanan publik maupun pelayanan yang lainnya itu benar-benar sudah tersinergi dengan baik. Ya. Ini kemudian nyambung dengan yang jenengan lakukan kemarin-kemarin itu. Seorang Cak Ji yang rasanya tiap minggu pasti ada ya kegiatan itu ya. Yang mendatangi warga ada masalah apa langsung datang menengahi, kadang juga memberi solusi. Kadang juga menjadi bemper gitu ya ketika kemudian berhadapan dengan katakanlah kelompok-kelompok gitu ya. Atau yang rasanya yang paling viral yang saat itu orang mulai kenal Cak Ji datang ke warga itu ketika ada semacam bersih tegang lah dengan aparat kepolisian gitu ya, yang saat itu katanya sedang mendampingi pegawai pengadilan untuk melakukan eksekusi lahan gitu ya. Sebelum menjelaskan detail masing-masing kasus, jangan ceritakan dulu, Yaji ceritakan dulu coba, idenya dari mana itu Yaji? Jadi gini, pada saat COVID, sebelumnya saya tidak mengenal namanya sosial media, tidak kenal. Kalau sudah mengenal sosial media, bahkan mungkin sudah puluhan juta ya, karena dulu kan saya ketua DPRD, otomatis punya suatu fasilitas dan punya suatu tempat yang dimana bisa untuk interaksi dengan warga. Karena waktu itu koran konvensional, media konvensional yang kiranya memang menjadi trennya saat itu. Nah, setelah COVID, saya dilantik menjadi kepala daerah, wakil wali kota. Anak saya yang mempunyai suatu ide dan gagasan, ya bikin akun Instagram atau TikTok. Apa yang pertama apa? Yang pertama itu IG dulu ya. Terus baru TikTok gitu. Lama juga nggak nemukan algoritmanya. Kok titik aja, sing delok mek titik ini. Kita tetap akhirnya setelah COVID selesai ya toh. Nah, kita membuka suatu yang namanya rumah aspirasi. Jadi rumah dinas saya itu tidak saya tempati, itu sebagai tempat kegiatan. Namanya rumah aspirasi. Juga ada podcastnya, ada di atas itu ada tim kreatif saya ya toh. Tim kreatif saya semuanya keberadaannya ada di rumah dinas. Akhirnya ada yang melapor ke saya pertama kali bahwa di mana gang satu dengan gang lainnya ini ditutup portal. Karena dulu ditutup portal karena ada COVID kan nggak boleh orang berlalu lalang. Nah, setelah itu laporan pertama warga. Laporan warga yang viral. Pertama terus akhirnya kita datangi. Gimana warga yang sebelah kira-kira setuju nggak? Kalau ini dibuka dengan laporan, setuju. Kalau setuju, sampai keluar semua ya waktu saya datang ke sana. Menunjukkan bahwa ini bukan kepentingan perorangan, ini kepentingan warga. Oke, saya datang ke sana. Lah yang sebelah sini, cuma RW-nya saja, ada pertanyaan RW-nya saja. Kan digeruduk wong akeh. Pasti kalah tuh. Akhirnya saya tegas, sudah dibuka aja. Satu lah buka. Rame. Akhirnya itu viral. Itu yang lihat pertama kali ya jutaan ya tuh. Jadi saya cuma gini dok. Kalau segala sesuatunya kita bisa menyelesaikan di tempat, itu orang itu senang. Orang netizen, orang yang nonton komennya bagus-bagus. Karena kita selesaikan di situ, sudah selesai, nggak ada masalah ya sudah. Ya, inilah yang menjadi trademarknya seperti itu. Kemarin misalnya ada kasus jual beli tanah, jalan yang dijual itu ramai itu yang lihat sudah 20 juta lebih lah itu. Jalannya katut. Dijual, memang disertifikatkan dijual tanah itu. Akhirnya 5 tahun itu orang itu mbah itu tidak bisa bangun.
gitu loh. Lah kita datangi baik itu datang ke tempat saya. Jadi saya datang ke tempat lokasi persoalan itu bukan settingan atau bukan cari-cari, karena sebelumnya memang ada orang datang ke tempat saya. Setiap hari Selasa, Rumah Aspirasi itu banyak orang yang datang. Berbagai macam persoalan mereka menyampaikan kepada saya. Nah, mana yang kira-kira perlu kita tangani di lapangan, mana yang kira-kira kita selesaikan di ruang aspirasi, kita tinggal telepon lurahnya atau camatnya. Kalau itu sudah selesai, ya kita nggak perlu turun lapangan. Kalau itu persoalan belum selesai, ya kita harus turun lapangan melihat, oh gimana sih persoalan yang sebenarnya, kondisi lapangannya bagaimana. Itu saya turun. Nah, dengan begitu kita lebih enak ya. Datang ke lokasi itu tahu persoalan, oh persoalan ini ada orang yang ngeyel, salah ngeyel. Nah, inilah yang tentunya perlu kita kasih tahu supaya orang-orang yang ngeyel gini, mereka sudah salah bertahun-tahun tidak bisa menepati janjinya, mereka tetap ngeyel, bahkan nantang-nantang, yo kita payu ini Surabaya tak payu ae karena wis ngono, iya wis gak kesuwen. Itu rasanya salah satu, kalau tadi Cak Ji nyebut apa algoritmanya, kayaknya bahasa itu kayaknya juga menjadi salah satu komponen utama ketika kemudian caranya komunikasinya itu kan kelihatan sekali kalau sampai itu orang lapangan ngerti masalah, nyambung dengan omongannya warga gitu ya. Yang penting kita menguasai permasalahan, ya toh. Dimana kalau itu meskipun yang lapor kepada saya, tapi kalau itu salah di lapangan salah, ya nggak tak belani. Meskipun itu lapor kepada saya, tapi kalau itu di lapangan salah, kondisi real salah, nah itu nggak tak belani. Suatu kasus contoh begini, ada di daerah Perak, itu orang lapor ke saya. Dia itu istrinya itu kalau nggak salah berkedok arisan, itu nipu orang banyak. Akhirnya yang lapor kepada saya, suaminya itu didatangi orang banyak, tiap hari 2 tangan pakai. Laporannya merasa diancam. Mintanya itu perlindungan, ya toh. Karena istrinya doa. Saya kan harus tahu lapangan. Saya datang ke lapangan. Warga di situ keluar semua. Saya tanya satu persatu. Loh, ternyata istrinya itu yang nipu. Uang tetangganya itu viral juga itu viral. Geruduk warga itu gara-gara dianya ada. Iya, dia yang salah. Dan itu kemudian minta bantuan sampean. Awakmu itu salah, Pak. Ya hal semacam ini ya balekno duwike lho ya, Pak. Tinggal omah kaya omamu dolen ta ora ngono suwen. Akhirnya viral juga hal semacam itu. Artinya kita sudah selesai di lapangan dan bisa menyelesaikan. Oh, ternyata ya sudah selesai ya gitu loh. Sampai berapa lama saat itu untuk kemudian timbul di kepalanya warga Surabaya itu, nek ono masalah yang sekiranya itu berat atau ini, moro nang poskone Cak Ji, itu dari pengalamannya kemarin sampai berapa lama? Cepat. Jadi orang itu kan setiap minggu hari Selasa, banyak orang yang datang. Artinya mereka warga Surabaya atau warga manapun itu lebih lihat sosmednya, ya toh, baik itu di IG, di YouTube maupun di TikTok. Lebih banyak lihat di sana komen-komennya. Lah komennya banyak punya persoalan. Saya jawabnya cuma kita tak wes kamu hari Selasa jam 8 datangnya di Rumah Aspirasi, Rumah Dinas Wakil Wali Kota. Dan itu dibaca yang lain. Saya gitu. Dan begitu juga gini. Misalnya ini musim hujan. Musim hujan ini kan banyak pohon tumbang dan banyaknya orang cuma gini toh. Pak, pohonnya mau tumbang ini. Saya cuma bilang gini, videoin ya toh. Coba komenin apa yang menjadi persoalanmu. Share lokasinya, kasih alamatnya. Wes tak video, oke. Habis gitu langsung saya video itu langsung tak forward ke Dinas Lingkungan Hidup, ya toh. Segera berapa jam? 1 jam aja, ya wes. Langsung aja. Begitu 1 jam mereka eksekusi di sana. Saya ngomong sama dinas, nanti kamu kalau eksekusi, ya toh, pemotongan, tolong videoin lagi supaya nanti tak laporkan ke warganya yang lain. Begitu udah langsung potong diedit, langsung sudah 1 jam pasukan daerah akan mengeksekusi laporan dari Bapak yang di jalan ini misalnya. Sudah tak bikin konten lagi tadi. Laporannya sudah selesai kan, dia laporannya juga jadilah viral gitu. Cepetan penanganannya cepet. Tadi ada laporannya, ada penanganan dan sudah selesai. Itu saya membayangkan Cak Ji, kalau birokrasi pemerintah, proses delegasi, eksekusi sampai kemudian evaluasi kan itu artinya kan ketika pelaksanaan sudah dilakukan beneran. Dan warga puas itu kan ada evaluasi di situ. Ada feedback itu ternyata bisa langsung diselesaikan dalam
satu wadah itu. Gitu. Iya. Itu kan luar biasa kalau itu bisa dilakukan secara. Nah pertanyaannya kemudian effortnya kan tapi besar sekali ya Ji untuk kemudian itu dilakukan seorang gitu ya. Pasti kan tim pendukung untuk kemudian katakanlah tadi memilah masalah misalnya mencari tahu yang sebenarnya itu kan bukan hal yang gampang juga. Itu caranya gimana? Sampai memilih atau membentuk timnya untuk. Jadi begini, tim saya itu sekarang gini loh. Sebenarnya saya ngomong sedikit ke belakang. Yang terjadi di luaran biasanya wali kota atau wakil itu gegeran, gembyeng terus biasanya gitu. Nah, iya itu juga mungkin perlu diklarifikasi. Terjadi di mana Jawa Barat yang kemarin siapa itu sih? Saling Lukim. Merasa iri gitu kan secara ini. Merasa mereka tidak dilibatkan satu. Merasa kok kemana-mana tidak diajak, kan gitu biasanya. Orang kalau tidak memahami fungsi dan tugasnya kan bener. Terus yang paling populer di sana rebutan proyek. Itu wis di kalangan kepala-kepala daerah yang lainnya mungkin wakil ya anunya. Nah kalau saya kan enggak, saya sudah ngomong sama Pak Erik, sama Pak Wali. Pak Wali sebelum pilihan kemarin, gitu. Khawatir kan ada ketersinggungan karena saya bermain di bawah macam-macam. Saya ya toh seluruh kebijakan pemerintah kota itu kita serahkan Pak Wali karena Pak Wali orang yang berpengalaman di bidang administrasi pemerintahan karena mereka dari birokrasi. Saya ini orang lapangan, gak patek ngerti ngono-ngono kuwi nah. Meskipun ngerti lah, tapi saya ngomong gitu, saya tak ngurusi hal yang kecil-kecil yang mungkin tidak tertangani dan tidak tersentuh oleh pihak-pihak yang di bawah. Makanya saya akan melakukan itu supaya nanti Pak Wali tidak ada miskomunikasi. Oh iya Cak, wis wis ya wis. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi keputusan dan kebijakan Pak Wali kita akan 1000% dukung. Jadi nggak sampai ada kesan ngelangkai. Nah, ya makanya kalau saya ditugasi apa aja saya siap. Nah, di situ kan mesti banyak. Makanya terus saya banyak menerima laporan-laporan warga yang hal yang ceketer yang kecil-kecil tapi itu kan dampaknya luar biasa. Makanya nggak terjadi komunikasi. Akhirnya ya enak lah jalan itu enak. Jadi kemana-mana pun saya itu Pak Wali sudah paham karakter saya juga sudah paham karakter Pak Wali. Kita sama-sama untuk membangun Surabaya. Apapun yang terbaik ya kita harus dukung bersama-sama kan begitu. Nah akhirnya jalan terus. Karena saya itu kan konsisten ya toh dan tidak nggak kalau Wong Jawa nggak musim-musiman. Nah, tapi konsisten terus ya toh. Pelayan juga konsisten. Apa yang kita lakukan juga konsisten. Nggak pernah sampai disemayani tapi nggak jadi dilaksanakan karena tetap kita jalani. Artinya begini. Kalau ada persoalan di lapangan, keberadaan kita datang aja. Paling tidak datang aja. Ini separuh daripada kepuasan warga. Ini sudah menyelesaikan masalah. Meskipun itu persoalan belum selesai loh ya. Tapi kita datang artinya memperhatikan. Dan kita itu benar-benar mau nyambangi apa yang menjadi dipersoalan sama warga tersebut. Separuh persoalan itu terselesaikan. Meskipun itu gurung mari. Tapi misalnya nanti masih berkelanjutan. Tapi warga itu seneng loh jadi tekan. Itu tuh kan kayak apa ya? Warga itu jadi merasa terafirmasi kalau saya itu punya masalah itu berarti memang diperhatikan gitu. Itu loh. Bahwa prosesnya itu butuh waktu ya pastilah sulapan kan gitu kan. Kalau itu bisa di lapangan ya di lapangan selesai. Tapi dengan kemudian ada orang yang dipandang mempunyai kewenangan itu kemudian mau memperhatikan dia itu lain. Iya, selain afirmasi itu kan juga memberi semacam semacam energi positifnya gini. Engkau nek sampai prosesnya ini ada buntune, ada Pak Lurah main, ada ini nggak beres sama macam-macam, kan saya bisa. Iya, kalau Lurah nggak bantu kon, engkau aku sing maju, tak dampingi. Perasaan kayak gitu tuh kan kuat sekali. Ini kan itu tertanam dari kemarin. Yang jalan dijadikan sertifikat dijual mbaknya itu ya toh. Mbaknya kemarin kan orangnya nantang-nantang ya sudah itu yang lihat 2 hari hampir 2 juta itu yang lihat itu di YouTube loh padahal itu. Nah, akhirnya si istrinya mau keluar. Pertama nggak mau keluar, katanya mbaknya itu menyemparkan nama baiknya. Mau disomasi apa dia. Saya bilang sama Mbak, aku teko ngene sampean ngene kene. Wis lahir batin, Bang. Sampean kula ana sing gugat hukum tak dampingi. Tak biayai, tak dampingi. Wong sampean iki dibujuki 5 tahun. 5 tahun dibujuki enggak dibayar. Tuku tanah enggak iso ditempati. Lho kok jane pencemaran baik. Yo sampean iku sing kudu nuntut kudune ya. Wong iku bukan prestasi bolak-balik. Tetanggane lo ngomong,
Kalau diundang nggak tahu mau datang, diundang kelurahan juga nggak datang. Loh iki jenenge apa? Jenenge wong bulet tak orang. Tak gitu kan teman. Sudah nggak khawatir. Nah, akhirnya warganya kan gede. Oh ya benar-benar kita itu tanggung jawab. Mungkin tim ahli hukum ya akeh. Wong-wong perhati ya juga CSI awake dhewe kan dibantu lah. Kalau kita berbuat baik pasti kita impact-nya akan baik pula. Pernah ada respon yang negatif nggak dari kelompok warga sendiri yang wah itu lapo sih melok-melok misalnya gitu? Oh enggak. Jadi justru warga itu terima kasih. Hal yang sepele rebutan jalan dibuntu saja. Karena di RT RW lurah nggak selesai kita datangi. Selesai kita datangi. Ya apa iki terus dibuntu, podo saling buntu ta ya apa? Kalau enggak ya kita selesaikan. Saling menyadari kita bongkar. Kalau nanti kalau ada apa-apa izinnya enggak kita keluar. Akhirnya sadar ya sudah buka. Selesai di lapangan selesai udah. Nah, ini yang warga itu mendapat kepuasan. Pertanyaan yang sama kepada penyelenggara pemerintahan sendiri. Saya yakin kalau ini memang nggak sederhana. Tadi Cak Ji sudah bilang kalau ke Cak Eri mungkin nggak ada kendala karena Cak Ji sudah bisa membuktikan kalau nggak ada motif proyek, nggak ada motif elektabilitas kan gitu kan, nggak sedang menjadi matahari kembar gitu kan, nggak sedang, tapi benar-benar membantu untuk istilahnya Cak Ji tadi menyelesaikan masalah sing ceketer-ceketer ini juga istilah Surabaya lama. Saya baru dengar lagi istilah ceketer-ceketer ini. Tapi kan kemudian dalam proses itu kan ada camat di situ, ada Pak Lurah di situ. Yang seharusnya kalau itu memang beneran urusan ceketer beneran, harusnya kan mereka bisa menyelesaikan itu. Nah itu apa nggak pernah sampai muncul kayak resistensi bahwa wah ini gara-gara Cak Ji saya kerjanya paling gak beres paling ketok kabeh gitu. Atau dalam tanda petik mungkin. Jadi sekarang ini lucu juga. Jadi misalnya ada lapor sampah numpuk di suatu tempat gitu. Saya bikin agenda kan laporannya orang-orangnya dari video dari kan laporan sekarang kan nggak perlu kon kirim video tok, kirim alamat Sherlock gitu. Laporan takon ninjo timku ada sampah bener nggak? Berarti kan bohongan. Oh ternyata ada ya udah. Besok kita sidak undang lurah ya no. Sebelum saya sidak ya toh. Wis dibersih dhisik. Wedi viral. Nah, seneng saya. Artinya kalau dulu orang itu dikata-katai di depan macam itu nyepelin gampang no, enggak nyepelin gampang no. Iya. Akhirnya enggak diangkut, nyepelin no, ya toh. Tapi sekarang ini orang itu takut sama medsos. Nah, itu sebenarnya ini kalau bagi diri ini sebagai alat. Artinya kita untuk bisa mengedukasi supaya mereka itu benar-benar perhatian, ya cepetan, enggak perlu disidak, enggak perlu ya angkutan. Saya bisa itu enggak jadi sidak, sudah diangkut Pak. Oh ya sudah syukurlah. Dan beberapa kali ada banyak seperti itu. Responsif akhirnya terpaksa dengan kondisi takut dengan undangan kita mau sidak. Cuma itu enggak benar ya. Ini yang sekarang ini lagi ngetren di tempat saya. Ustaz durunge Pak Arif sidak, wis tak resik isik ae. Berarti sekarang kayaknya tugas pemimpin wilayah ini juga naruh orang untuk mantau medsos sampean gitu ya, kira-kira mungkin ya. Iki ana laporan apa yang mlebu nang Cak Ji kira-kira gitu mungkin ya. Iya, itulah. Ini makanya sekarang ini kita kan, saya sendiri kan dulu tak pikir apa sih medsos ya. Ternyata memang manfaatnya kalau kita bisa menggunakan secara maksimal. Orang kan mesti tak tanya begini, kerjaannya wakil wali kota, wakil bupati kok apa sih? Dulu orang kan nggak pernah kelihatan tuh, karena mereka tidak pernah memberikan suatu laporan. Mangan, rapat, longgo, gaji, mangan, rapat, longgo. Paling cuma gitu dok. Terus laporannya kemana? Terus setelah ditindaklanjuti atau tidak tahu. Tapi sekarang ini kan kita lakukan dan kita laporkan. Setelah kau lapor, tak tindak lanjuti, hasilnya di lapangan selesai ya sudah. Ini selesai sudah. Kan begitu. Kayak parkir liar yang viral itu. Kan begitu. Sekali ya toh orang mokong, 2 kali tak undang selesai sudah. Kita laporkan lagi. Bukan kita itu ada sih ngata-ngatain, wah itu cuma golek duit. Gondulmu iku ae. Wong iki lah orang tanpa ada satu laporan. Tahu-tahu datang ke tempat hal yang kira-kira itu dikondisikan itu beda. Kita nggak pernah seperti itu karena ada laporan saya mau turun. Kalau nggak ada laporan kesel turun ke lapangan. Golek gawean ta ya. Kan seperti itu.
Ini yang kita lakukan seperti itu. Ya, saya yakin kalau orang niat nyari celahnya pasti ada aja lah untuk alasan biasa. apa namanya manfaat pribadi ya macam-macam, AdSense macam-macam. Tapi poinnya kan sebenarnya bukan di situ. Poinnya itu kalau saya ini mungkin pertanyaannya agak kritis aja. Ini kan pemerintah yang jenengan wakil itu kan pemerintah. Iya. Sebuah sistem birokrasi melibatkan banyak sekali orang. Yang kalau misalnya proses untuk melaporkan masalah yang terjadi di warga itu selesai dengan kemudian seorang Cak Jihel, ngapain ada birokrasi gitu? Iya. Ngapain ada inspektorat, ada nggak usah terlalu bertele-tele. Ada perwakilan, ada pengawas gitu kan. Ya kadang kan pemerintahan itu kan birokrasi ini terlalu jelimet. Makanya. Lapor yang kena itu kok ngunis tape diunggahno sik itu suwen. Selain terlalu jelimet dalam proses itu, kemudian warga itu kan tidak merasa ada keterlibatan. Kita tuh nggak tahu setelah surat itu masuk, laporan itu masuk, diapakno itu kan nggak tahu gitu kan. Betul. Kita merasa kemudian apa istilahnya nggak punya kuasa atas proses itu. Akhirnya ya cuma pasrah aja. Betul. Kalau misalnya kita punya kekuatan politik, mungkin masih bisa ngontak, masih bisa. Tapi kalau warga biasa rasanya kan enggak. Tapi dengan mekanisme kayak gini, enak. Contohnya begini, setiap orang lapor ke saya atau mengadu ke rumah aspirasi, mereka kan saya tanya, sudah ke kelurahan belum? Sudah Pak. Apa hasilnya? Ya saya pertama datang, kedua, tapi ya belum ada hasilnya. Oh ya sudah. Artinya saya nggak langsung, tapi kan saya tanya dulu, sudah ke kelurahan belum? Oh sudah. Terus gimana tindak lanjutnya? Ya cuma disurvei-survei aja, tapi belum ada tindak lanjut. Terus nggak nanya lagi Pak, suruh nunggu. Nah ini kan orang itu kadang-kadang jembek. Wis nekei, sik nunggu. Kalau saya kan enggak, persoalannya apa sih? Ini gini nih. Oh, sudah. Ya. Nomor teleponmu kasih itu. Orang-orang sekretariatan saya supaya dicatat. Nanti kalau kita mau tinjau lapangan, kamu hubungi datang lo ya. Oke. Kita datang semua warganya. Warga di situ kan juga ikut rembuk semua. Kalau saya datang kan rembuk semua. Oh ini. Artinya kita konfirmasi itu dua arah gitu loh. Tidak pihak yang lapor saja, pihak yang warga pun juga kita libatkan. Oh ternyata gini. Oh putusannya harus begini, selesai ya sudah. Enak itu. Jadi wis cek terus mari lang wis. Nah, saya yang penasaran itu, ini kemudian tertularkan nggak ke terutama yang pimpinan-pimpinan wilayah, Pak Camat, Pak Lurah, style kepemimpinan yang kemudian turun menyelesaikan langsung dengan kemudian ini kan kalau ini kan langsung dicontohi orang nomor 2 di kota sebesar Surabaya itu kan konkret gitu loh. Iya. Itu kemudian nular nggak kalau menurut Cak Jijo ini? Jadi begini. Jadi kalau atau ya butuh Superman memang gitu, butuh orang sing ganti YouTube kasarane gitu. ASN dia itu kan ada aturan-aturan yang kiranya mungkin menjadi kode etik mereka ya. Kalau saya ini kan sebagai pejabat publik, seorang politisi, mungkin berpikirnya beda. Saya itu mau berpikirnya praktis. Lang wis, lang mari, lang selesai. Persoalan itu tidak bertele-tele. Cara-cara gitu. seperti ini nggak kompatibel gitu. Iya, kalau saya suruh ini melalui jalur ini, wah kesuwen aku. Karena kita itu orang lapangan tahu persis lapangan. Oh model ini, dia kan. Oh model kita kayaknya ya kayak tak ngono. Oh model ngene. Ya, tapi dengan analogi yang kayak gitu berarti kan kemungkinan pasti ada satu titik itu ada perbenturan antara mekanisme yang birokratis yang harus dijalani tadi dengan cara kerjanya Cak Ji yang kemudian memang itu didorong untuk selalu bisa cepat. Yang penting bagi saya, iya toh, itu tidak melanggar aturan di atasnya. Artinya kita ambil jalan pintas seperti itu dan masalah itu terselesaikan sudah selesai. Wis nggak perlu bertele-tele kan begitu. Itu yang kita lakukan seperti itu. Pernah nggak sampai salah diagnosa? Kesalahpahaman sih pernah ada juga. Jadi gini, waktu itu ada penutupan portal, tak lihat warganya yang nggak setuju di portal itu dibongkar itu orang berapa? Oh semuanya hampir 1 RW. Terus ada 1 orang baru beli rumah di situ, kok ujuk-ujuk katanya portal itu ganggu rumahnya, suruh ngundurkan. Loh, saya belani orang se-RW banyak. Ya otomatis ini orang lama, ini orang baru. Ya otomatis meskipun ada oknum pemerintahan yang belani mereka. Saya tak tabrak sama aja nggak bisa. Ini saya lebih mendengar orang yang 1 RW daripada 1 orang ya toh yang katanya seperti itu. Selesai sudah nggak usah dilanjutkan yang 1 orang ini biar aja. Wong baru kok udah mau ngatur-ngatur orang-orang yang lama. Bahasa saya gitu, kena gitu aja. Iya.
Artinya kemungkinan itu ketika di awal informasinya nggak lengkap itu masih ada ya. Tapi bahkan kemudian ketika turun ke lapangan, ketemu semua pihak, ketemu semua sudut pandang, akhirnya kan bisa Iya. diselesaikan gitu ya. Ya, memang makanya gunanya kita mau mendengar dan turun ke lapang itu biar tahu persoalan persisnya seperti apa. Tapi kalau kita cuma di meja cuma rapat, wadah, nggak bisa. Kesuwen. Oke, saya tanya dua kasus ini untuk sebelum tema ini saya tutup. Yang rame sama polisi dulu itu ada apa ya, Ji? Jadi begini, ada warga Duku Kupang itu lapor ke saya, Pak Armuji, besok lusa rumah saya itu mau dieksekusi. Loh, perkaranya apa? Karena tanah yang saya tempati itu katanya sudah melalui proses hukum dan dimenangkan sama pihak si A sama si B itu. Lah, sampai nempati tanah di situ itu tanah sampean apa bukan? Bukan. Oke, poin bukan. Terus sampean di situ tinggal mulai tahun berapa? Sudah puluhan tahun. Yang nyuruh tinggal di situ dulu lurahnya. Saya kan gusuran dari depan situ, disuruh nempati sementara latihan di situ sebelum. Oh, berarti sampean sadar ya ini bukan tanah sampean ya? Oke, sadar ya. Wes. Sampean berarti gak bisa nuntut apa-apa loh ya. Karena saya nggak punya tanah macam-macam lah dikai kerohiman. Ya terima kasih tapi nggak boleh memaksa. Dia sadar. Loh, sampean apa datang ke tempat saya? Saya minta supaya cuma ditunda sehari 2 hari. Jangan besok gitu ya? Ya, untuk mindahkan barang saya. Kalau itu dipaksa besok, maka barang saya biasanya kalau eksekusi dikeluarkan secara paksa dan banyak yang rusak. Lah, itu memang nggak ada pemberitahuan agak lama gitu dari Harusnya hari ada. hanya. Harusnya ada. Cuma waktu itu dia kan sudah kedesak ya tinggal oh ya wes tak coba ya tak bantu nanti besok saya datang ke sana. Begitu saya datang ke sana, saya negosiasi sama jurusita dari pengadilan. Saya ngomong, Pak, ini kalau bisa 1 hari lah. Ini orang-orang mau ngamankan barangnya, mau mindahkan, atau mau mindahkan, cari tempat. Sudah mau. Bukan menolak kan? Bukan menolak, dia itu mau. Nah, itu terus datanglah rombongan polisi. Udah, nggak usah toleransi. Udah dikeluarin semua. Kan orangnya kaget semua. Terus saya ngomong, Pak, ini cuma minta ditunda 1 hari saja untuk memindahkan barang-barangnya supaya nggak rusak. Wes ngamuk-ngamuk lihat. Aku diem aja tak cara. Babano kon ngamuk lah wes. Aku nyantai aja udah. Nah, itu yang terus viral gak karu-karuan itu. Saya itu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu kata-katanya polisi gini. Kenapa tidak mendukung pemerintah itu? Loh sih sing pemerintah sopo gitu. Ini salah nggak ngerti. Itu nggak orangnya apa masa nggak ngerti ada wakil wali kota yang datang ke situ? Mestinya ya tahu lah. Mestinya tahu kan? Mestinya ya tahu gitu loh. Saya kan cuma nyantai aja, silakan mau ngomong apa, mau ngomong aku nyantai aja, diam saja pikir ada. Biarlah isak karpe. Kalau ngomong ini yang penting saya datang ke situ bukan untuk memprovokasi, bukan untuk membela membabi buta karena mereka bersalah terus saya bilang enggak, dia sudah ngakui salah, enggak ada masalah. Itu prinsip saya seperti itu waktu saat itu. Kalau kejadiannya itu mungkin hari ini, itu rasanya publik akan semuanya baris di belakangnya Caci itu untuk kemudian. Loh, pada saat itu kan 2022 ya itu ya. 2022. Saat itu pun sebenarnya saya sudah semua komen positif, nggak ada yang negatif, nggak ada. Semua komen positif. Artinya apa? Artinya di video YouTube saya itu lebih panjang lagi, lebih jelas lagi. Kalau dipotong-potong mungkin beda persepsi. Tapi begitu lihat di YouTube, wah, kena kronologisnya ya tahu kronologi awalnya orang mulai lapor ini nggak tahu. Seolah-olah saya ujuk-ujuk datang ke situ kayak pahlawan kesiangan membela membabi buta. Enggak seperti itu. Karena kemudian terus terang kalau bagi generasi seangkatan saya ini ngelihat kepala daerah yang berani berdiri berhadapan-hadapan dengan polisi yang tanpa kemudian kita tahu ya sebenarnya saat itu polisi itu dalam posisi apa, tapi kemudian di posisi yang seperti itu tuh rasanya angin segar sekali loh ya Ci. Ya, jadi apalagi belakangan muncul fenomena parcok macam-macam gitu. Mereka itu kan bertugas, kita menghargai. Kita juga sebagai pejabat publik, pelayan masyarakat, kita juga bertugas karena menerima aspirasinya warga. Kalau warga itu tidak kita dampingi, mengadu ke siapa lagi? Makanya kita mau mendampingi untuk menjelaskan apa yang menjadi persoalan warga itu. Karena itu warga Surabaya. Itu aja saya prinsipnya, sebenarnya nggak ada motif lain-lain. Yang kedua ya Ji, saya mau tanya, sekitar mungkin 3 hari setelah pelantikan,
itu wakil presiden kita tuh bikin program namanya Lapor Mas Wapres. Saya tuh angen-angen, bayangan saya itu apa maunya itu kayak yang dilakukan Cak Ji di Surabaya itu ya. Kalau ada masalah gitu kan katanya suruh lapor kan gitu kan. Nanti dibantu menyelesaikan. Tapi kan rasanya sampai sekarang belum pernah kelihatan ada kegiatannya gitu. Saman pernah dengar nggak itu? Itu sebenarnya kegiatan. Saya melihatnya itu ya waktu di TV itu ya toh, sekali opening terus beberapa hari sudah nggak ada. Nggak pernah lihat ya berarti? Nggak pernah lihat lagi. Berarti bukan cuma saya yang Mungkin. ngikutin beritanya ya. Mungkin tupoksinya mungkin ya yang kurang pas ya. Tupoksinya. Kalau saya cuma sebagai wakil awak karo sikil ya toh, yang tentunya memang kesibukannya nggak sesibuk bupati maupun wali kota, karena kita kan awak karo sikil ya toh. Nah, wali kota, bupati ini kan benar-benar orang yang sibuk, yang mempunyai program, yang mempunyai suatu kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan kita tidak boleh mengganggu apapun yang menjadi program dan kesepakatan atau mungkin menjadi ketentuan itu harus kita dukung juga. Yang penting itu membantu masyarakat dan untuk pembangunannya juga untuk masyarakat luas. Kalau saya seperti itu sih. Enggak, karena bayangan saya memang secara tupoksi itu, ini mungkin bukan salah publik juga menilai. Sebenarnya kan wakil eksekutif di tingkat manapun. Itu kan memang tidak secara definitif ada tupoksinya yang nggak ada jelas untuk memang nggak ada kalau memang itu diperintahkan oleh pejabat eksekutifnya kan gitu kan. Memang nggak ada tupoksinya, makanya nggak usah terlalu nuntut yang macam-macam. Tapi kan kemudian dengan keterbatasan ruang itu gitu ya, dengan keterbatasan kewenangan konstitusional itu, Cak Ji bisa memerankan cukup efektif di Surabaya meskipun tadi melabelinya dengan cuman menyelesaikan masalah yang ceketer-ceketer gitu. Tapi kalau ngelihat yang terjadi di masyarakat, yang kami rasakan, yang dirasakan tanggapan sangat positif. Itu bukan hal yang ceketer, karena buktinya nggak selesai gitu kan, nggak ada Cak Ji turun gitu. Nah, pelajaran apa kira-kira yang kemudian bisa kita katakanlah petik untuk posisi ini di wakil itu ternyata bisa kok yang bisa. Itu kan tergantung kita orangnya. Jadi kalau saya ya toh sebelumnya khususnya teman-teman yang dari PDI Perjuangan, saya bilang sama wakil-wakil, sudahlah, kamu itu nggak usah meri-merian, nggak usah mengganggu kepala daerahmu. Kamu cari pekerjaan sendiri yang kira-kira itu bukan tupoksinya wali kota maupun bupati. Jadi benar-benar melengkapi. Dan benar-benar melengkapi, dan persoalan itu di semua daerah, kabupaten maupun kota, banyak sekali yang kamu selesaikan. Yang penting kamu mau terbuka, welcome terhadap siapa saja, dan apa yang menjadi welcome kamu mendapat respon positif, mereka mengadu ke kamu, tanggapi secara serius. Jangan cuma disemayani toh. Uang nggak disemayani toh jembek, yo males nan begitu. Kalau kita serius, membantu serius, akhirnya orang itu akan ketok tular. Apalagi ini di media sosial. Akhirnya orang kan sama-sama, oh ternyata lapor ke sana selesai kok. Oh soal apa saja mereka juga respon kok. Nah, inilah yang harus kita bangun. Dan itu susah sekali loh nutupi kalau itu nggak beres itu. Kalau misalnya penyelesaian apa itu nggak maksimal macam-macam, itu pasti kolom komen itu sudah sing maido dan orang-orang kemarin ya waktu persoalan Permati masalah tanah itu juga begitu. Part 2-nya mana? Persoalan Nus Mari kok di part 2 barang. Selesai di lapangan, dan mereka setelah kita mediasi sudah ada kesepakatan, sudah selesai. Nah, perlu part 2 barang kok orang. Wah, kalau mari kon seneng ae lho wong gegeran terus orang. Baik, Cak Ji, ini sesi di bagian akhir ini saya mau narik semacam sintesis yang agak politik ya, Ji. Jadi gini, kebetulan saya itu aslinya tetangga daerahnya jenengan, saya asli Sidoarjo. Oh, anak buah Cak Bandi. Jadi saya itu termasuk warga yang ngalami berangkat ke Surabaya kalau kerja itu rasanya habis dari negara dunia ketiga ke negara dunia pertama gitu kan. Dari perapatan Gedangan masuk ke Ayani itu rasanya kayak masuk ke negara lain gitu ya. Artinya Surabaya menjadi prototipe kota yang dari sisi penataannya, dari sisi pelayanan publiknya, sekarang ditambahi dengan respon cepat penyelesaian masalah warga yang sampean lakukan. Ini kan bukan hal yang baru gitu. Kalau saya masih mengingat itu, saya 2002 2003 itu tinggal di Surabaya, itu mulai awal-awal Pak Bambang Dea itu kan sudah mulai kelihatan Surabaya itu ada ini. Nah, rasanya saya belum pernah ngelihat di daerah lain
terutama ke masyarakat kota ya, daerah kota ya, yang kemudian kita kan mengasumsikan kota itu selalu penduduknya lebih, pendidikannya lebih tinggi, tingkat pendapatannya lebih tinggi, sehingga kemudian kesadaran dan rasionalitasnya itu kan pasti lebih baik Lebih dibandingkan baik. dengan penduduk di pedesaan gitu ya. Nah, saya kok belum pernah ngelihat di kota-kota lain yang di Indonesia ini yang secara politik kemudian seperti Surabaya, kader-kadernya ganti-ganti, sudah 3-4 kali ya Iya. kepala daerah dari mulai Pak Bambang DH, Bu Risma pernah diganti pernah sebentar ada bukan PLT waktu itu karena Bu Risma jadi Mensos, kemudian sekarang dilanjutkan pasangan Pak Eri sama Cak Ji, ini kan semuanya kader-kader dari satu partai gitu. Iya. Nah, ini rahasianya apa ya, Ji? Jadi begini. Jadi ini fakta ya, bukan mitos. Artinya di Surabaya itu kepala daerahnya itu memang dari PDI dan itu tidak pernah kalah. Kalau pileg kita pernah kalah, 2 kali kita pernah kalah. Tapi kalau kepala daerah kita tidak pernah kalah. Bedanya apa pileg sama pilkada? Kalau pilkada kita itu kan jual figur. Partai sebagai partai pengusung yang bisa memobilisasi, ya toh, sosialisasi massa dan lain-lainnya. Tapi figur ini adalah sebagai penentu. Kepuasan publik mulai zamannya Pak Bambang Dea. Pak Bambang Dea itu istilahnya kan mereka yang bangun pondasinya dulu. Pondasi, struktur slope-nya, ya toh, strukturnya itu semua Pak Bambang Dea. Ya, dan itu kan selalu 2 periode kan? 2 periode. Terus periode Bu Risma. Nah, setelah konstruksinya selesai, Bu Risma melengkapi lah. Jadi tembok-tembok sampai atap ini semuanya itu Bu Risma. 2 periode juga. Kan begitu ya toh? 2 periode. Setelah atap semuanya jadi semuanya, kita sama Pak Erik tinggal mempercantik eksterior maupun interiornya. Ini kalau kita bangun rumah kan seperti itu. Artinya pondasinya sudah dibangun, rumahnya sudah kelihatan, atapnya sudah, tinggal catnya nentukan warna apa, plafonnya modelnya bagaimana, tamannya yang di luar kayak apa, lightingnya gimana, lightingnya gimana. Nah, ini yang kita lengkapi dengan Pak Erik untuk 2 periode kelanjutan ini. Nah, inilah kuncinya kepuasan publik kata Surabaya. Jadi orang Surabaya itu bukan orang yang transaksional, baik itu dalam pemilihan pileg maupun pilkada, enggak transaksional. Buktinya pada saat saya periode pertama, lawan saya itu kurang kuat ya apa? Kurang punya duit ya apa? Mereka pernah semua partai. Kita cuma satu partai, ya toh. Kita satu partai, bahkan ditawar oleh seluruh partai. Kita masih bisa menang. Sekarang ini kebalikannya. Semua partai mengusung kita, jadi lawannya enggak ono. Lawannya sih enggak ada. Ngeper semua. Ini yang menunjukkan tingkat rasionalisasi warga kota Surabaya, tingkat mereka memahami keberhasilan atau tidak, itu benar-benar bisa secara objektif. Itu kemudian secara struktur partai dalam proses pengkaderan itu juga apa berpengaruh ketika kemudian tuntutannya kan begitu tinggi, artinya ketika katakanlah 2 periode, sekarang sudah ketiga ya yang secara kalau dua term itu ya. Ini yang ketiga kali secara berturut-turut gitu ya. Nah, ini apakah kemudian ke dalam itu kader macam-macam itu apa juga mendorong untuk kemudian katakanlah kadernya itu ya ojo ngisi-sini kan gitu kan, secara itu apa ada terbangun semacam semangat semacam itu? Iyalah, jadi seluruh kader-kader partai ya, supaya di mana pemerintahan yang telah kita miliki, dalam hal ini kader yang ditugaskan oleh partai dari PDI Perjuangan ini, sekali berulang kali Bu Mega ngomong, janganlah membuat suatu kesalahan. Kamu ini ya toh, orang-orang yang sudah menjadi kepala daerah, ini sudah menjadi orang yang mempunyai satu posisi yang sangat penting. Artinya gak usah neko-neko, tegak lurus saya. Ya toh. Makanya kalau kamu mau tegak lurus, gak usah neko-neko, ya insya Allah bisa selamat lah. Jadi kita itu sudah cukup. Satu contoh, kita dapat rumah dinas, ya toh, biaya makan, kendaraan kita itu disediakan. Lo kurang apa maneh? Lah apa jangan neko-neko? Ya sudah, kita harus berbuat untuk rakyat itu dan semuanya pikiran kita ngajak kolaborasi, baik itu dengan anak muda, tokoh agama dan semua yang ada di kota itu kita ajak bangun bersama-sama supaya Surabaya ini akan lebih menjadi kota dunia. Itu yang kita impikan sekarang ini. Karena tadi kita ngomong tentang
manfaat publik, memanfaat medsos itu untuk pelayanan publik ya. Hal yang apa istilahnya simultan dengan itu, ini kan juga akan menjadi kayak semacam alat kontrol yang juga real time. Kalau pemerintah ada akhirnya kan juga segampang itu untuk diekspos gitu ya, untuk dibongkar, untuk di-blow up, untuk diviralkan tadi istilahnya. Hal apapun, sekecil apapun, kesalahan kita per orang maupun secara kelembagaan, itu kan tidak bisa kita tutup-tutupi Iya, sekarang ini. Nah itu caranya gimana untuk ini kan kita harus respon, harus tanggap. Misalnya ada persoalan duer, misalnya kemarin ada mantan outsourcing atau honorer yang sudah lama keluar, mereka masih mengatasnamakan pemerintah Kota Surabaya, bahkan menipu daripada koperasi-koperasi. Begitu ketahuan, Pak Wali tahu, ya langsung dicari orangnya. Akhirnya ketahuan dan mereka penipuannya itu cuma kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari medsos juga. Kita harus respon, segera menanggapi, dan kita harus segera menetralisir bahwa itu sudah bukan orang honorernya pemerintah kota dan sudah keluar lama. Gitu. Saya nggak tahu ini menyimpulkannya seperti apa ya. Apakah ada karakter dari doktrin-doktrinnya PDI Perjuangan itu yang kebetulan cocok dengan mungkin gayanya atau pola kepemimpinannya masyarakat di Kota Surabaya, ataukah memang ada semacam ya saya nggak tahu istilahnya resep rahasia mungkin yang diterapkan oleh teman-teman kader PDI Perjuangan di Surabaya ini sehingga menghadapi masyarakat kota kedua terbesar di Indonesia yang majemuk sekali, yang tentu saja nggak bisa istilahnya nggak bisa ditipu dengan gaya-gaya pencitraan gitu ya, karena kesadaran kritisnya pasti sangat tinggi gitu. Tapi di sisi yang lain kemudian tetap membuktikan bahwa secara teknokratis itu berhasil. Itu ada resepnya kira-kira apa yang membedakan? Kenapa itu tidak terjadi juga di kader-kader PDI Perjuangan di tempat atau di kota yang lain gitu loh? Itu kan jadi tergantung kemauannya orang, tergantung inovasi, gagasan, segala macam. Dan mereka mau terbuka enggak, mau dikritik enggak. Kalau mereka tertutup, terlalu eksklusif, terlalu gaya protokolernya itu benar-benar mereka itu diterapkan, iya. Ya mereka kan justru menjauhkan diri daripada masyarakat. Menggede gitu jadinya. Istilahnya mekiti. Di sini enggak mekiti, saya kon mekiti. Kemelinti bro ya. Artinya nyanti-nyanti gawe seragam sing ono simbole. Kalau kita mau terbuka, ya sudah apa adanya, silakan. Semua welcome ya toh. Ya memang ada waktunya. Kalau kita sudah mau menerima masyarakat, mau mendengar, mau melihat turun ke bawah dan mau membantunya, saya kira interaksi hubungan secara horizontal sesama warga dan masyarakat itu enak kok, nggak ruwet, semuanya itu bisa kita rundingkan secara bersama-sama. Iya, itu kayak ya ini saya lagi-lagi karena orang kabupaten tetangga gitu ya. Mungkin kena penyakit juga tetangga itu kalau ngelihat rumputnya tetangga itu kan lebih hijau gitu katanya. Iya. Tapi kalau saya Surabaya sama Sidoarjo itu memang kayaknya bukan hanya sekedar ngiri gitu, tapi memang karena secara objektif ada semacam dengan kepemimpinan yang nggak tahu, sampai juga bukan sanak saudara mungkin secara ini dengan Bu Risma dengan Mas Bambang Deha itu kan, tapi karakter egaliter, ngomong sama warga dengan diksi-diksinya warga, nggak ada jarak, nggak kelihatan ada menggede, mengkitik dan sebagainya. Itu rasanya kok bisa konsisten gitu loh. Itu apa istilahnya? Prosesnya gimana? Ya itu memang karakter arek Surabaya gitu. Jadi karakter arek Surabaya ngomong lah iyo ning ngarep, kalau bicara iya atau enggak itu di depan, nggak usah mendol-mburi. Lah mendol-mburi kan kayak belangkon balian. Wah, iki ngomong yang ngarep iya, yang mburi siji maneh. Ini enggak karakter orang Surabaya, enggak seperti itu. Orang Surabaya itu legaliternya itu benar-benar transparan dan mereka mau dipisui itu ya enggak ada masalah. Anggapnya itu udah teman sudah. Itu ada suatu kritik dan itu bahasa lapangannya kan seperti itu. Enggak usah gampang tersinggung kan begitu. Saya punya kecurigaan jangan-jangan obatnya proses
kerusakan kepemimpinan gaya Solo ini harusnya memang kepemimpinan gaya Surabaya gitu kan. Antitesisnya gaya kepemimpinan yang seolah-olah sopan di depan tapi kemudian mentung itu rasanya memang harus gaya kepemimpinan yang harus diuji di Surabaya gitu ya kira-kira ya. Oke, Caci Matur suwun. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan bisa diambil manfaat oleh banyak Mudah-mudahan seperti pihak. itu. Saya berharapnya tidak hanya kepala daerah yang mendengarkan, tapi publik juga Betul. kita tuntut di masing-masing daerah itu kepemimpinan kita seresponsif apa yang disediakan oleh Pemkot di Surabaya, karena kita membayar pajak yang sama, di bawah undang-undang dasar yang sama, peraturan yang sama. Ketika kita bisa minta kepemimpinan yang melayani seperti di Surabaya, harusnya di semua kabupaten kota juga harus seperti itu gitu. Oke, terima kasih Mas Vin. Saya diundang ke podcast apa namanya nih? Ruang Dialektika. Ruang Dialektika. Ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan ada manfaatnya, dan bila ada masukan, kritik segala macam bisa komen dan kita bisa sharing untuk saling memperbaiki. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Mas Vin. Oke, terima kasih.